Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam acara Bina Iman Anak Paroki Santo Petrus Paulus Dahor. Bagaimana kabar kalian? Suster berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa, Suster ditemani oleh kakak-kakak pendamping yang ada di sini. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah berjaga-jaga dan bersiap-siaplah. Nah, apa sih maksudnya berjaga-jaga dan bersiap-siaplah? Maka kalian ikuti acara ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai acara ini, kita tepuk Yesus dulu. Ayo semuanya berdiri, yang semangat ya. Ikuti gerakan kakak ya. Ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini. Tepuk Yesus. Cinta Yesus. Pilih Yesus, ikut Yesus, yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat loh. Ayo, yang semangat ya. Tepuk Yesus, cinta Yesus, pilih Yesus, ikut Yesus, yes, yes, yes. Ya, ya sekarang kita menyanyikan lagu pembuka. Kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu ya. Tahu kan lagunya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Terima kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Engkau telah mengumpulkan kami bersama untuk melakukan kegiatan kami pada hari ini. Tuhan, sertailah kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Segala kehidupan kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, sebelum kita membaca Injil pada hari Minggu ini, adik-adik di rumah siapkan hati, tenangkan pikiran, dan siapkan Alkitab dan dibuka Injil pada hari Minggu ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk masuk bersama-sama ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai, selamat pagi adik-adik. Baru saja kita mendengarkan bacaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di dalam bacaan itu ada satu kata yang harus kita petik, dan kata itu harus kita hidupi di dalam hidup harian kita sebagai anak Tuhan. Seperti waktu sekarang ini, kita tidak hanya duduk di depan laptop atau di depan HP untuk mendengarkan pelajaran apa yang disampaikan oleh guru, melainkan kita harus mempersiapkan alat tulis agar kita bisa menulis apa yang disampaikan oleh guru kita, sehingga kita tidak lupa pelajaran yang telah kita ikuti.
sama seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tadi. Nah, 5 gadis yang bijaksana membawa lentera dan juga minyak, sedangkan 5 gadis yang bodoh hanya membawa lentera saja. Nah, saat itu ketika pengantin pria datang, mereka kesulitan karena lenteranya tidak bisa hidup. Mengapa lentera itu tidak hidup? Karena tidak ada minyak. Jadi, adik-adik, kita perlu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita dengan baik agar kita menyambut kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saat ini kita perlu mempersiapkan diri, membuka hati, mengundang Yesus hadir di dalam hati kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara yang saat ini adik-adik lakukan. Adik-adik dengan rajin mengikuti sekolah minggu dan juga berdoa bersama keluarga. Nah, itu adalah salah satu persiapan yang kita lakukan. Apabila suatu saat kita mendapat panggilan itu apa saja adik-adik? Kita bisa menjadi suster, menjadi romo, menjadi polisi, menjadi pilot, menjadi guru, dan apalagi ya adik-adik? Nah, kita bisa menjadi formator atau menjadi kakak-kakak pembina sekami dan UMK yang baik. Jadi adik-adik, untuk saat ini adalah rahmat berharga bagi adik-adik untuk mempersiapkan diri. Sama seperti contoh yang diteladankan atau yang dilakukan oleh Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Mari kita bersama mendengarkan riwayat Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Ya adik-adik, suster akan bacakan riwayat Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus yang menjadi salah satu contoh dari bacaan tadi yang tentang berjaga-jaga. Mari kita dengarkan bersama. Teresia Martin dilahirkan di kota Alençon, Prancis pada tanggal 2 Januari tahun 1873. Dia memiliki 4 bersaudara perempuan yang lebih tua dan orang tuanya adalah Beato Louis Martin dan Beata Celine Martin. Teresia seorang gadis yang sangat ceria. Ia sangat dicintai ayahnya yang memanggilnya dengan sebutan Ratu Kecil. Ketika Teresia berumur 10 tahun, seorang kakaknya Pauline masuk biara Karmel di Lisieux. Hal itu amat berat bagi Teresia. Pauline telah menjadi ibunya yang kedua, merawatnya dan mengajarinya, serta melakukan semua hal seperti yang dilakukan ibu untuk kamu. Teresia sangat kehilangan Pauline bila ia sakit parah. Meskipun sudah 1 bulan Teresia sakit, tak satu pun dokter yang dapat menemukan penyakitnya. Ayah Teresia dan keempat saudarinya berdoa memohon bantuan Tuhan. Hingga suatu hari ia melihat patung Bunda Maria di kamarnya, tersenyum padanya. Seketika itu juga Teresia mengalami kesembuhan. Teresia sangat mencintai Yesus. Ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan Yesus. Ia ingin masuk biara Karmel agar dapat menghabiskan seluruh harinya dengan bekerja, berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan mengasihi Tuhan. Tetapi saat itu ia terlalu muda. Jadi ia berdoa
dan menunggu. Ia bahkan berani meminta izin kepada Bapak Paus. Mari anak-anak kita lanjut dengan doa umat. Kita duduk yang bagus ya, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Untuk para pemimpin gereja, Bapak Uskup, Bapak Paus, dan para imam, biarawan, biarawati, berkati ya Bapa, agar mereka semakin setia di dalam panggilan-Mu dan semakin semangat di dalam pelayanan, dan berilah kesehatan. Kami mohon, kami berdoa pula untuk para pembina, bina iman anak dan bina iman remaja. Ya Bapa, berilah kami semangat, berilah kami kesehatan, supaya kami dapat melayani mereka di saat-saat kegiatan. Dan berilah semangat juga ya Bapa, supaya kami tidak berhenti untuk melayani mereka di masa pandemi ini. Kami mohon, kami berdoa pula untuk anak-anak, khususnya bagi mereka yang sakit dan mereka yang jarang sekali mengikuti bina iman anak, maupun mereka yang sama sekali belum bergabung dengan kita. Ya Bapa, berkatilah supaya yang sakit Kau sembuhkan, yang belum sempat bergabung, mereka akan bergabung bersama kami, memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan kisah tentang Santa Teresa dari Kalkuta. Dan adik-adik pasti punya juga santo dan santa pelindung kita masing-masing yang sudah menemani kita sejak kita dibaptis sampai saat ini. Ayo adik-adik, sekarang kita buat video tentang santo dan santa pelindung kita dan dikirim ke kakak pembina ataukah suster. Terima kasih. Nah, adik-adik, dengan demikian acara Bina Iman anak kita sudah selesai. Terima kasih ya, kalian sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Suster berpesan, jaga kesehatan. Kalau berpergian, jangan lupa pakai masker. Pulang dari berpergian, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Jaga kesehatan ya. Kita berjumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Sekarang kita akan berdoa penutup. Adik-adik, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan kita, marilah kita berdoa. Nanti ada berkat dari Romo ya. Kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya kegiatan kami hari ini. Tuhan, sertailah kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan, dan bimbinglah hidup kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kita terima berkat dari Roh. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua, keluarga kita, bapa mama kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Selamat hari Minggu.